Pada video ini kita akan mempelajari bagaimana cara eh, mengetahui status gizi anak berdasarkan beberapa variabel, apakah berat badan menurut usia, panjang badan menurut usia, dan lain sebagainya. Namun nanti pada video ini saya hanya akan mencontohkan satu variabel saja, yaitu berat badan menurut usia. Kalau seandainya nanti teman-teman sudah tahu cara menghitung berat badan menurut usia, maka panjang badan menurut usia dan lain sebagainya pasti itu mudah saja, karena secara konsep menghitungnya sama. Nah, menghitung atau mengetahui ambang batas status gizi anak itu sudah ada formulanya atau sudah ada standarnya yang ditetapkan oleh WHO atau yang dikenal dengan tabel antropometri anak. Nah, ini adalah konstanta atau ketetapan dari kategori dan ambang batas status gizi anak. Misalkan nanti setelah kita melakukan perhitungan yang diperoleh adalah nilai ambang batasnya di bawah -3, artinya anak itu berat badannya sangat kurang. Sedangkan jika nilainya di antara -3 sampai atau kurang dari -2, maka berat badannya kurang. Sedangkan jika nilai yang kita peroleh adalah -2 sampai dengan +1, maka berat badannya normal. Dan jika nilai ambang batasnya di atas +1, maka risiko berat badan lebih. Ini adalah konstanta atau ketetapan yang harus diingat ketika kita harus mengetahui status gizi anak. Nah, dari mana nilai ini diperoleh? Nilai ini diperoleh berdasarkan tabel antropometri yang ini. Nah, ya, ada namanya tabel standar antropometri penilaian status gizi anak. Untuk variabelnya standar berat badan menurut usia. Cara membacanya seperti ini. Misalkan umur, ya, ini kolom yang di sisi kiri ini adalah umur dalam satuan bulan. Umurnya misalkan 4 bulan. Kemudian berat badannya 5,6, ya. Usia 4 bulan, berat badan 5,6. Maka nilai Z-score-nya adalah -2. -2 ini artinya apa? Kita bisa melihat ke tabel di atas, ya, ke tabel ini. -2 artinya berat badan normal. Bisa nggak kita melakukan hal ini secara rutin? Ya bisa saja ya, kalau teman-teman bisa mengingat, kemudian bisa hafal semua formulanya, ya, semua dari tabel antropometri mungkin bisa. Atau bisa menggunakan catatan manual ketika kita memperoleh usia anak dengan berat badan sekian, maka kita lihat tabelnya, lalu kita cek lagi ke nilai konstanta, maka bisa. Namun ada cara yang jauh lebih efektif. Kalau seandainya teknik ini, ya, atau perhitungan ini kita buatkan sistemnya, sehingga nanti di sistem itu akan menghitung secara otomatis, akan membuat kurva otomatis, ambang skornya otomatis, dan kategori atau interpretasi datanya juga otomatis. Bahkan yang menjadi lebih enak, ketika pasien ini berobat lagi atau datang lagi ke klinik kita, maka akan terlihat kurva pertumbuhannya, akan terhubung antara satu titik dengan titik yang lainnya. Baik, bagaimana kira-kira kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi itu? Langsung saja kita cobakan ya di software. Pertama, saya akan filter dulu data anak, ya, data yang usianya sekitar 4 bulan. Ini ada Saputra, tanggal lahirnya 6 Maret 2023. Hari ini 6 Juli 2023, maka nanti harusnya usia anak ini adalah 4 bulan. Langsung saja kita coba ya. Saputra, berat badan misalkan kita isi 8,7, ya. Tinggi badan katakanlah 40. Dokternya siapa? Harusnya ini dokter anak nanti yang kita isi. Nah, kemudian kita masuk ke menu yang diakses oleh dokter. Menu ini adalah dokter yang mengakses, ya. Kita pilih datanya Saputra, lalu kita tekan F3 di tombol keyboard. Tekan F3, maka muncul nih. Kita pilih jenis kurvanya. Jadi kalau di software saya ini seluruh variabel sudah ada, ya. Ada panjang badan menurut usia, berat badan menurut usia, nanti ada juga panjang badan menurut berat badan dan lain sebagainya. Baik, kita lihat yang berat badan menurut usia 0 sampai 6 bulan. Sistem itu memperoleh kurvanya. Nah, ini kelihatan kurvanya, ya. Yang di sumbu X ini adalah usia 4, kemudian
di sumbu Y ini adalah berat badannya 8,7. Baik, kita sudah melihat ada titik yang ditunjukkan oleh software, kemudian nilai Z-score-nya juga otomatis diperoleh -2. Interpretasinya gizi lebih. Apakah benar? Nah, mari kita coba cek melalui tabel antropometri tadi. Kita lihat di variabel berat badan menurut usia untuk anak 0 sampai 60 bulan. Nah, kita lihat usianya adalah 4 bulan. Kemudian berat badannya 8,7. Maka berada di +2. Kita lihat Z-score-nya +2. Benar ya? Benar. Kemudian interpretasi datanya adalah gizi lebih. Kita lihat lagi ke atas, ke halaman 14. Nah, jika nilainya +2 itu artinya berada di rentang di atas +1 ya. Nah, kategori status gizinya adalah resiko berat badan lebih. Nah, ini dia. Itu adalah kelebihan jika kita menggunakan software untuk menghitung status gizi anak berdasarkan tabel antropometri atau standar yang ditetapkan oleh WHO. Ini adalah pembuktian ya bahwasanya software benar menghitung status gizi anak. Nah, kalau seandainya nanti pasien atas nama Saputra bulan depan datang lagi, yaitu di usia 5 bulan, maka nanti kurva ini tetap terhubung ya, akan terbentuk yang namanya histori. Dia akan menjadi histori rekam medis. Misalkan nanti usianya 5 bulan ya, kemudian berat badannya 10 ya, sudah nanti berada di titik ini 5 sampai 10 berada di titik ini, kemudian antar titik akan dihubungkan menggunakan garis sehingga nanti dokter bisa melihat bagaimana perkembangan anak itu, akan dibentuk garis. Selain itu juga hasil ini bisa dicetak ya dalam bentuk PDF. Ya, ini kalau dicetak dia akan keluar outputnya dalam bentuk PDF. Nah, ini dia. Kita bisa print data ini dan bisa diberikan ke orang tua anak. Oke, saya kira demikian terkait dengan kurva pertumbuhan anak ya, atau bagaimana sistem bisa membantu dokter baik rumah sakit, klinik, puskesmas dan lain sebagainya yang memiliki poli anak dapat mencatat rekam medis, mengetahui kurva pertumbuhan, memperoleh nilai ambang batas atau Z-score, dan mengetahui kategori status gizi anak atau interpretasi data. Saya kira demikian, terima kasih.